Seindah ini, tapi kenapa belum banyak yang tahu? Pantai Tanjung Dewa bukan tempat yang instan buat didatangi. Perjalanannya cukup jauh, jalanannya nggak selalu mulus, dan nggak semua orang tahu tempat ini. Tapi justru disitulah saya mulai melihat sesuatu. Potensi besar yang belum benar-benar dimaksimalkan. Dan perjalanan ke sini ternyata jadi bagian ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny dan mari kita explore. Oke, kita lanjutkan perjalanan. By the way, apa kapsnya nih hari ini? Semoga yang lagi nonton selalu sehat, dimudahkan semua urusannya, dan apa yang lagi kalian kejar sekarang, semoga bisa tercapai. Amin, ya Allah. Perjalanan ke arah pantai Tanjung Dewa ini memang butuh waktu, dan sekarang kita masih ada di sekitar Plehari. Dan sebelum lanjut lebih jauh, kita mampir sebentar dulu buat jajan sebentar. Ini dia, Kawah Ngopi, salah satu tempat nongkrong yang cukup dikenal di Plehari. Tempatnya nyaman buat rehat sebentar sebelum lanjut perjalanan yang masih lumayan jauh. Di perjalanan kayak gini, kadang berhenti sebentar justru bikin perjalanan terasa lebih nikmat. Kuy, kita lanjut lagi karena perjalanan ke pantai Tanjung Dewa masih belum selesai. Dan justru dari sini perjalanan mulai terasa lebih sepi dan berbeda. Aku hanya terus berjalan, menanam waktu di setiap pagi, menyimpan cerita di perjalanan. Buat kalian yang belum tahu, Pantai Tanjung Dewa ini lokasinya ada di wilayah Tanah Laut. Lebih tepatnya, kita harus melewati kota Plehari dulu sebelum lanjut ke arah pantai. Kalau dari Banjarmasin, jaraknya kurang lebih sekitar 2-3 jam perjalanan, tergantung kondisi di jalan. Sedangkan dari Plehari sendiri masih butuh waktu sekitar 1 jam lebih untuk sampai ke Pantai Tanjung Dewa. Untuk kondisi jalannya sendiri sebenarnya sudah full aspal, tapi tetap harus hati-hati karena di beberapa titik jalannya cukup sepi dan ada bagian yang perlu lebih waspada. Tapi justru di perjalanan seperti ini suasananya mulai berubah dari yang tadinya ramai jadi lebih tenang, lebih sunyi, dan mulai terasa kita benar-benar lagi menuju tempat yang berbeda. We're planting fine seeds on the road. Let them grow as we go. Tetaplah menjelajah kata hati, karena setiap jalan punya cerita. We don't need to know the end, we just need to move again. Langkah kecil pelan bertumbuh di jalan yang kita tempuh. Langit berubah tanpa aba-aba, angin datang lalu pergi. Aku belajar dari perjalanan, tak semua. Makin kesini jalanannya mulai sepi ya. Udah beda banget sama tadi di kota. Kayaknya kita udah dekat. Harus kumiliki. Kadang ragu menyapa, kadang lelah bertahan. Tapi langkah hari ini Buat masuk ke Pantai Tanjung Dewa ini, tiketnya cukup murah, sekitar Rp5.000 per orang. Dan untuk parkirnya sendiri di sini masih gratis.
Jadi masih cukup terjangkau lah ya buat sekedar jalan santai atau healing tipis-tipis. Dengan harga segitu sih menurut saya masih worth it ya. Apalagi suasananya masih sepi kayak gini. masih layak diperjuangkan. We're planting fire seeds. Nah, ini dia Pantai Tanjung Dewa. Masih sepi, luas juga pantainya, dan yang kerasa masih cukup alami. Kadang tempat kayak gini tuh nggak perlu yang macem-macem ya. Justru karena masih simpel, malah enak buat dinikmatin. Planting fire seeds on the road. Let them grow as we go. Tetaplah menjelajah kata hati, karena setiap jalan punya cerita. We don't need to know the end. We just need to move. Di sini juga sudah ada beberapa fasilitas yang bisa dipakai. Kayak gazebo-gazebo ini biasanya disewakan sekitar Rp50.000 untuk seharian. Terus ada juga penginapan bentuk segitiga di area sini. Kalau mau nginep bisa langsung hubungi pengelolanya. Kalau lapar, di sini juga ada warung makan sederhana. Jadi nggak perlu khawatir kalau mau santai agak lama. Fasilitas umum seperti toilet, kamar mandi, sama musola juga sudah tersedia. Walaupun belum terlalu banyak, tapi sudah cukup buat nemenin waktu santai di sini. Kecil pelan bertumbuh di jalan yang kita tempuh. Kalau dilihat dari tempatnya, sebenarnya Pantai Tanjung Dewa ini punya potensi yang besar banget. Pantainya luas, suasananya juga masih tenang dan belum terlalu ramai. Cuma di sisi lain, masih terasa belum banyak yang dikembangkan di sini. Beberapa fasilitas masih sederhana dan ada area-area yang sebenarnya bisa dimaksimalkan lagi. Tapi mungkin justru karena itu, tempat ini masih terasa lebih asli. Dan menurut saya, kalau dikembangkan dengan baik tanpa menghilangkan suasana alaminya, pantai ini bisa jadi salah satu destinasi yang menarik di tanah laut. Sayang sih, tempat sebagus ini masih belum terlalu dimaksimalkan. This road will change me. Maybe I'll change the road. Either way, I'm still moving. That's enough for now. We're planting fine seeds on the road, watching moments slowly grow. Tetaplah menjelajah kata hati, biarlah yang bercerita. Oh iya, satu hal yang cukup terasa di sini, bagian pinggir pantainya cukup dominan berbatuan. Jadi kalau mau main air dan jalan di tepi pantai, tetap harus agak hati-hati ya. Tapi di sisi lain, justru ini juga bikin karakter pantainya jadi berbeda. Nggak semuanya pasir halus, tapi tetap punya daya tariknya sendiri.
Nah, kalau kalian lihat di seberang sana, itu namanya Pulau Datu. Dari sini kelihatan deket ya, tapi justru bikin penasaran ada apa aja di sana. Kayaknya seru juga kalau kita coba nyebrang dan lihat langsung kondisi di sana seperti apa. Di video berikutnya kita bakal ke sana, explore tipis Pulau Datu. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Langkah kecil masih di jalan. Cuacanya di sini memang lagi panas banget. Terik, anginnya juga lumayan kering. Untung tadi sempat mampir ke Kawah Ngopi. Jadi masih ada bekal kopi buat nemenin di sini. Enak sih, duduk santai kayak gini sambil ngopi. Gak buru-buru juga. Sekarang kita tunggu bentar sampai matahari mulai turun. Kayaknya sunset di sini bakal lumayan bagus. Tempat kayak gini tuh paling enak dinikmati pelan-pelan ya. Nggak perlu banyak aktivitas, cukup duduk, lihat laut, sama nikmatin suasananya. Dan akhirnya mulai turun juga mataharinya. Suasana di sini langsung berubah. Yang tadinya panas jadi lebih adem. Sederhana, tapi enak banget dinikmatin. Kadang tempat yang gak terlalu ramai kayak gini justru punya rasa yang beda. Gak banyak distraksi, lebih tenang, dan lebih berasa. Pantai Tanjung Dewa mungkin belum sempurna, tapi justru disitulah daya tariknya. Dengan potensi yang ada, tempat ini masih punya banyak ruang untuk berkembang. Dan di seberang sana ada satu tempat lagi yang bikin penasaran. Pulau Datu. Next, kita coba ke sana. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Semoga bisa sedikit kasih gambaran tentang Pantai Tanjung Dewa ini. Kalau kalian suka konten seperti ini, boleh banget dukung dengan like, comment, share, dan subscribe. Dan ingat, tetaplah menjelajah karena setiap jalan punya cerita. Eksplorasi Archipelago pamit dari Pantai Tanjung Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.